Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu.
serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani. Sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan beri, jadikan buat setiap kami. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagimu. Hai jemaat Tuhan, sebab itu kami memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik ya Allahku. Haleluya, amin. Yesus, kemuliaan. Ayo kita berikan kemuliaan buat Allah kita, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara boleh duduk dalam anugerah Tuhan. Bawa kami ke tempat kudus hadirat-Mu ya Tuhan. Katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji.
situasi kondisi. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ayo jemaat Tuhan, katakan bawa kami, bawaku. Adalah lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, hanya di hadirat-Mu. Sama-sama. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Sumber penghibur, oh yang sanggup ya Tuhan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, ulutukan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan ya Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, ulutukan selalu puji-Mu. Angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu ya Allah, Yesus, kemuliaan lagi. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah. Sekalipun di tengah badai, sekalipun lewati gelombang, angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Ayo sembah Tuhan. Oh, ku memuji, ku menyembah. Oh, sekalipun di tengah badai, di tengah gelombang, banyak pergumulan, kami tetap menyembah, tetap memuji-Mu. Engkau Allahku, kekuatanku, perisaiku, gunung batu perlindunganku. Orararama yasyado, hiaralabaralabaralaba, hinakarabo, aranase, uridiatarabo. Haleluya. Engkau kekuatan dan perisai kami, kami mempercayai-Mu. Pengharapanku, uribiara namo, iribiara nama Yase. Ya Rohmu tercurah ya Tuhan. Oralabaralabaralabaralaba, biar di hari-hari Pentakosta murid-murid menantikan ya Tuhan, setelah Engkau naik ke surga. Jesus, haleluya. Ayo katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, ulutukan selalu
Sekali lagi, ya Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau aku selalu puji-Mu. Angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus semuanya. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Amen. So here I bow, Jesus, to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life kami percaya Engkau ada di sini, di tengah-tengah kami. God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Amen. God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven, God who brought me back to life, I am yours. So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. God here and now, God here and now, be lifted high. Right here and now, be God of heaven, God who brought me back to life, I am yours. Amen. God here and now, God here and now, be lifted high. Right here and now, oh Jesus, God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever.
is our God, and oh, we see how great is our God. Yeah, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we see how great. Dengan mulut kami mengaku Jesus, Jesus name above all names. Amin. You are worthy of our praise. Oh, my heart will sing how great Jesus name above all names. You are worthy of my heart, Lord. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great Engkau besar, termulia, ajaib. Oh, Engkau Tuhan Allahku, Rajaku, kemuliaan bagi namamu. Katakan, how great. Jesus, sing with me, how great El Shaddai, Elohim, see how great is our God. Hallelujah, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we see how great is our God. Lebih lagi, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, we see how great, oh, we see how great, yeah, oh, we'll see how great is our God. Ayo sorak-sorai buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi. Engkau layak Tuhan, Ora lala namanya Shando, Hiribiandara lamo. Ayo semua berbahasa roh yang kuat, saudara. Ora lala mata kana lama. Yang belum berbahasa roh, panggil nama itu, saudara. Ora lala mata kana lama. Yesus, oh El Shaddai, Elohim, Adonai, oh Enarayano, Hiribiando, Ranayane, Uribiandaranamo. Jesus, oh
Shando Shande Iridiande Iarande Uranda Karande Iridiando Ianda Yanda Yaranda Yarando Ianda Ralanda Yarande Uribianda Ralando Ianda Karando Seranda Ralando Jesus Enaralabo we believe in you Jehovah Jehovah Jireh Oh Jehovah Nisi Enaralando Hiranda Yarando Enaralando Yaranda Yaranda Iridi Oranda Yarando Ora la banda cara la bara 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 la maya so Hallelujah Hallelujah Ora la maya la mo Era la maya shando Jesus Jesus I worship, I worship, I worship, I worship the one and only, the one and only Jesus. Enaralamo, enaralamo. Hiribi andaralamo, Kerananda yaralamo, Hiribi andaralamo. Haleluya, Rohmu dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi, memenuhi, memenuhi. Berdaulat atas kami, oh memenuhi, memenuhi. Terus bergerak dengan ajaib dengan kuasa-Mu Tuhan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib sedang terjadi di tengah-tengah kami. Percaya padamu, mujizat sedang terjadi. Yang lemah dikuatkan, oh yes. Yang sakit disembuhkan. Saat tiada jalan, Engkau sanggup membuka, sanggup membuat jalan. Saat tiada jalan, Engkau Allah yang sanggup. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Paralama shiki. Yang kami imani, seperti apa kata firman-Mu, apa yang belum pernah dilihat mata, apa yang belum pernah didengar telinga, apa yang belum pernah timbul dalam hati, Engkau Allah yang menyediakannya. You are the Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan saudara karena saudara punya iman. Karena saudara mempercayai bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Sing it one more time. How great is our God. Sing with me. Yes, you are, Lord.
see how great, yes, how great. Oh, we see how great is our God. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Allah yang besar. Tiada tandingannya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sorakan haleluya. Ini zaman penuaian yang besar sedang terjadi. Gak cuma penuaian jiwa-jiwa, penuaian secara materi juga terjadi, saudara alami. Yang siap alami penuaian yang besar, katakan yes. Katakan kanan kiri depan belakang, saudara katakan ini masa penuaian. Siapkan hatimu untuk menuai. Haleluya. Come on. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas sawah, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Yeah. Haleluya. Ini zaman Yehezkiel, diklat. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, aib hujan dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian, besarlah dan besar. Siapkan hati kita. Oh, kamilah bekerja di kebun anggur, siapkanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan lagi. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, di tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Keselamatan datang dari Yesus Tuhan. Yang percaya katakan yeay. Keselamatan dari-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Dia datang
di atas awan tampil bersinar surya kebenaran. Dari Bukit Sion, ayo lagi jemaat Tuhan, Dia datang, Yesus datang, kami sambut Engkau ya Allahku. Oh, yeah. Lebih lagi, yeah. Dia datang di atas awan tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara kita menyober dari Bukit Sion ke sana Kau datang. Haleluya, yeah. You are the Alpha and Omega. Katakan yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, Hashem, 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 Haya, Vehove, Vehavo, Hashem, Haya, Vehove, Vehavo. Katakan yang yang ada, yang akan datang. Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Di masa penuaian kita akan terus berjalan dengan Tuhan tanpa keraguan, karena Dialah yang dahsyat. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri sekali lagi, depan belakang saudara, jangan pernah ragukan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Let's go. Senayan City tepuk tangannya yang lebih kencang lagi. 1, 2, yeay. Kami berjalan denganmu tanpa keraguan. Ayo sama-sama katakan, katakan. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Surga, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Immanuel, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Senayan City, let's go. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, yes Lord, kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan Senayan City yuk. Hey, oh, dengan mulut kami mengaku
Dengan hati kami percaya, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya tanpa keraguan. Jesus, the lover of my soul. Jesus, I'll never let you go. Take me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know, Jesus, lover of my soul. Jesus, I'll never let you go. Take me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know. Sing it again. Jesus, lover of my soul. Jesus, I'll never let you go. Take me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know. Jemaat Tuhan katakan Jesus, Jesus. Amen. Jesus, I'll never let you go. Take me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll Jesus, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship
I just wanna speak the name of Jesus. Yes, Lord. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Whoa, break every I just wanna speak the name. I just wanna speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. Yeah, to every soul captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Amen. 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 Break every stronghold. Shout to the shadows. Burn like a fire. Sambil bangkit berdiri, come on, declare it, declare it. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus on the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Declare, shout Jesus from the mountain, yeah. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Ayo angkat kedua tanganmu, shout Jesus, come on. Shout Jesus from the mountain, yeah. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Stronghold, shout to the shadows, burn like a fire. Your name, your name, your name is power. Your name is healing. Your name
over every enemy. Jesus for my family, I'll speak the holy name. Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak the holy name. Jesus. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau begitu baik Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik dalam hidup kami. Sekarang kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah. Kami boleh menyembah. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan juga berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani berlimpah-limpah. Terima kasih. Sekarang kami percaya Tuhan, Engkau mau berfirman buat kami, Engkau mengajar kami. Roh Kudus Kau yang berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi tuntunan dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau terima firman-Mu dengan sukacita dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Semua baik Bapak Ibu. Sehat ya, puji Tuhan. Anugerah Tuhan buat kita. Saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang gandum dan lalang. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tahun 2025 ini Tuhan memberikan visi kepada gembala pembina kita. Ini adalah tahun penuaian, the year of harvest. Nah, saya mau membawa Bapak Ibu Saudara kepada sebuah penuaian, satu hal yang akan terjadi dalam gereja Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 39 bagian B, Alkitab berkata bahwa waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Bapak Ibu, tahun penuaian memang berbicara penuaian jiwa-jiwa. Tapi hari ini izinkan Bapak Ibu Saudara saya nyampaikan bahwa ada satu jenis penuaian yang juga akan terjadi di dalam zaman gereja Tuhan, yang ada di dalam gereja Tuhan. Yang Alkitab katakan bahwa waktu menuai itu akhir zaman dan para penuainya adalah malaikat. Penuaian apa Bapak Ibu Saudara? Nah, ini merupakan bagian dari sebuah pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang akhir zaman.
di mana Tuhan berkata bahwa akan ada taburan yang baik dari benih yang baik di ladang. Kalau Bapak Ibu pelajari seterusnya, maka Tuhan Yesus juga mengajar bahwa ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan benih yang jahat itu adalah anak-anak si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa ada dua tumbuhan yang tumbuh di ladang itu. Yang pertama adalah gandum, dan yang kedua adalah lalang. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, di sebelah kanan ini adalah gandum, dan di sebelah kiri ini adalah lalang. Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaannya? Saya coba cari yang mirip-mirip, tapi ternyata berbeda. Kelihatan bedanya Bapak Ibu? Coba slide berikutnya, saya perlihatkan lagi kepada Bapak Ibu. Sebelah kanan itu gandum, dan sebelah kiri itu lalang. Bisa melihat perbedaannya Bapak Ibu? Saya percaya bisa kelihatan ya, cukup besar ya. Satu lagi ini yang hampir mirip tapi tetap berbeda. Gandum di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara lihat. Lalang di sebelah kiri. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya? Dengan mudah kita bisa melihat. Gandum itu berbeda dengan lalang. Hanya pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Ayat 26 Alkitab itu berkata, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ketika gandum mulai berbulir, mulai menghasilkan buahnya, mulai menghasilkan gandum, barulah si hamba-hamba Tuhan ladang itu bisa melihat, loh, kok ada lalang di antara gandum? Bapak Ibu, kenapa ada sebuah tanda tanya besar? Kenapa hamba-hamba Tuhan ladang itu baru bisa membedakan ada gandum dan ada lalang? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sekarang dalam slide berikutnya. Bapak Ibu, ini sebetulnya sebuah tanaman yang tidak dikenal di Indonesia. Ya, di Indonesia kita hanya kenal padi, beras, jadi nasi. Kita tidak terlalu mengenal yang namanya gandum. Karena apa? Tumbuhnya banyaknya di Timur Tengah atau di Eropa, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang disebut dengan lalang itu, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya? Kalau kita melihat lalang itu berbeda jauh dengan gandum. Tapi kenapa hamba-hamba itu nggak tahu bahwa ada lalang? Baru setelah gandum berbulir, mengeluarkan buahnya, baru bisa kelihatan. Nah, ternyata yang disebut lalang ini, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah the tares atau the darnel, yang disebut dengan gandum palsu. Dalam bahasa Alkitab aslinya disebut dengan zizanion, yaitu gandum palsu. Nah, bentuknya beda dengan lalang, Bapak Ibu Saudara. Bentuknya seperti ini, walaupun mungkin di antara Bapak Ibu Saudara berkata itu juga beda Pak, bisa gampang kelihatannya. Iya, karena saya menunjukkannya hanya satu batang saja. Tapi kalau dalam ladang yang luas, Bapak Ibu tidak mudah untuk membedakan mana gandum, mana darnel. Nah, dalam kosakata bahasa Indonesia nggak ada yang namanya darnel ini Bapak Ibu. Karena di Indonesia tidak kenal dengan tumbuhan ini, nggak ada di Indonesia. Dicarilah kata yang hampir bisa merepresentasikan apa yang disebut dengan darnel. Dan ini memang masalah penerjemahan Alkitab Bapak Ibu Saudara yang memang tidak mudah. Akhirnya yang paling mudah itu adalah lalang. Lalang pengertian kita adalah sebuah rumput-rumput liar. Ya seperti ilalang gitu Bapak Ibu Saudara, rumput-rumput liar. Padahal sebetulnya bukan. Yang disebut dengan lalang itu adalah darnel, the tares, atau disebut dengan gandum palsu. Apa bedanya gandum palsu dengan gandum asli? Batangnya sama, bentuknya sama. Bedanya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika berbuah, ketika berbulir menghasilkan buahnya, maka disitulah baru kelihatan bedanya. Buah dari gandum asli warnanya putih.
Dan kalau dimakan itu bisa menghasilkan kesehatan. Banyak makan gandum, kesehatan buat jantung. Tapi kalau darnel atau gandum palsu, bentuk dari buahnya itu hitam. Dan kalau dimakan terlalu banyak bisa keracunan, bahkan bisa meninggal dunia. Nah, kenapa hamba-hamba itu baru bisa lihat bahwa ini ternyata ada darnel, ada zizanion, ada gandum palsu. Adalah ketika gandum yang asli berbulir dan gandum palsu berbulir, di situ baru kelihatan hitam sama putih baru bisa kelihatan. Bapak Ibu Saudara, dari perumpamaan ini Tuhan mau ngajar apa? Yang pertama, lalang atau darnel yang diterjemahkan lalang dalam bahasa Indonesia itu biasanya tumbuh di zona yang sama dengan gandum dan dianggap sebagai tumbuhan liar. Jadi di mana ada gandum asli, di situ ada lalang, ada gandum palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengajarkan bahwa Kristen yang sejati dan Kristen yang palsu, maaf kata, bisa tumbuh di rumah Tuhan yang sama. Bisa tumbuh, bisa ada di gereja yang sama. Saya minta maaf Bapak Ibu, bukan berarti di tempat ini saya mengatakan ada saudara yang bukan Kristen sejati. Tapi kita harus jujur Bapak Ibu Saudara, bahwa akhir zaman akan ada dua jenis jemaat Tuhan. Ada dua jenis hamba Tuhan. Yang pertama yang sejati dan yang kedua adalah yang palsu. Tumbuhnya sama-sama Bapak Ibu Saudara, mirip, gak bisa dibedakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata hati-hati. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat di tempat ini, saya tidak tahu mana yang sejati, mana yang palsu. Bapak Ibu juga melihat kami hamba-hamba Tuhan, mungkin gak kelihatan mana yang asli, mana yang palsu. Itu sebabnya Alkitab berkata, mari sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Rasul Yohanes menasihatkan kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat 19. Ada sebuah peringatan untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Alkitab berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus. Jadi ada satu pribadi yang jadi antikristus, anti lawan dari Kristus. Yang nanti kalau Bapak Ibu Saudara pelajari dalam kita akan masuk ke dalam sebuah masa di mana ada 7 tahun masa aniaya. Di situ muncul seorang pemimpin yang disebut oleh Alkitab antikristus. Tetapi bukan cuma itu saja. Ya, Rasul Yohanes berkata, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi bukan tokoh itu satu saja Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tokoh politik, tokoh pemimpin. Ya, tapi ada banyak orang yang menjadi antikristus. Nah, pertanyaannya siapakah antikristus itu Bapak Ibu Saudara? Ayat 19-nya berkata seperti ini, memang mereka berasal dari antara kita. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir antikristus dari luar. Yang hari ini menentang. Banyak mereka yang menentang sekarang bertobat Bapak Ibu Saudara. Mereka mendapatkan penginjilan supranatural, malaikat datang, Tuhan Yesus sendiri datang. Banyak yang bertobat hari ini. Tetapi Alkitab berkata, siapa antikristus itu sebetulnya? Mereka berasal dari kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah peringatan firman Tuhan hari ini buat kita semua, termasuk juga buat diri kita, buat diri saya. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Ada yang berkata, udah jangan terlalu fanatik lah jadi orang Kristen. Cukup ke gereja sekali, pilih gereja yang mana sekali cukup. Udah gak usah pelayanan, gak usah sungguh-sungguh. Baca Alkitab kalau bisa, ya kalau enggak gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, satu kali akan masuk dalam kelompok sana. Hari ini gak ketahuan Bapak Ibu Saudara. Yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh hati merindukan Tuhan.
pengen ketemu sama Tuhan, pengen menikmati Tuhan, atau yang sekedar datang karena ada sesuatu motivasi yang lain, gak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti darnel dan gandum itu gak ada yang tahu. Semuanya mirip, Bapak Ibu Saudara. Tapi hati-hati, kita sendiri yang tahu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari jujur di hadapan Tuhan hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau kita tidak sungguh dengan Tuhan? Gak ada yang tahu. Gembala Bapak Ibu Saudara tidak tahu. Dan kalau tidak tahu, kita juga gak bisa tolong. Yang bisa tolong adalah Bapak Ibu Saudara sendiri bersama dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kita masuk dalam kelompok yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ayat 5 dan ayat yang ke-7. Rasul Paulus mengajarkan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca nanti boleh baca ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Bagaimana kesukaran akhir zaman itu, saya ambil ayat yang kelima saja. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini kelompok yang tidak sungguh-sungguh. Mereka masih beribadah. Kristen yang palsu bukan berarti tidak beribadah Bapak Ibu Saudara. Mereka beribadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatan ibadah. Ibadah itu Bapak Ibu Saudara Tuhan buat. Tuhan berikan buat kita supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma, biar engkau diubah oleh pembaharuan budimu. Memang Bapak Ibu Saudara, kita ini diselamatkan karena iman dan percaya kepada Tuhan. Tapi hasil keselamatan itu harus ada buktinya. Buktinya adalah terjadi perubahan di dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sekarang ada musuh kita yang mencoba menaburkan benih lalang itu. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mau mengambil keputusan untuk menerima kekuatan dalam ibadah yang menghasilkan perubahan, maka kita akan terseret arus dunia. Dan akhirnya tanpa sadar kita masuk dalam kelompok yang tidak sungguh-sungguh. Dan akhirnya kita masuk dalam kelompok lalang itu. Ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus pikirkan dengan baik. Pertanyaannya singkat segini. Apakah sudah ada perubahan dalam hidup kita? Ketika Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen, apakah ada perubahan? Ibu-ibu ketika ibu percaya kepada Tuhan Yesus, apakah suami kita melihat perubahan? Atau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama? Itu Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, bukan bagian kita. Kita harus berubah. Bapak-bapak, ketika kita menyatakan kita percaya kepada Tuhan, apakah ada perubahan dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Kenapa? Karena gandum itu harus punya ciri khasnya. Dia harus menghasilkan buah dan buah itu menyehatkan. Bukan buah yang hitam yang jadi racun. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara yang hidupnya tidak berubah. Sehingga jadi batu sandungan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ini adalah sebuah peringatan buat kita. Anak-anak muda, apakah ada perubahan dalam hidup kita? Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Poin yang berikutnya yang kedua. Dikatakan kedua tumbuhan ini sangat mirip sehingga disebut gandum palsu atau false wheat. Kemiripan ini terjadi pada masa awal pertumbuhan sampai gandum mengeluarkan bulirnya. Itu yang dikatakan bahwa Kristen sejati dan Kristen palsu itu hanya bisa dibedakan dari buahnya. Bapak Ibu, kita bisa mengaku Kristen, bahkan kita bisa mengaku sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu mengenal kami hamba-hamba Tuhan, jangan lihat dari pelayanan aktivitas kami, tapi lihatlah dari buah yang ada dalam hidup kami. Lihat dari buahnya Bapak Ibu Saudara. Buah apa saja? Yang pertama adalah
Tuhan minta hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itulah perubahan Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang gak bisa kita sangkali. Bapak Ibu Saudara dan saya jadi orang Kristen harus ada yang berubah. Pola pikir kita berubah, sikap kita berubah, cara berpikir, cara berkata-kata kita berubah. Mengambil keputusan kita berubah. Semua hidup kita berubah. Dan saya percaya perubahan itu sangat menarik. Berapa banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus ketika melihat perubahan dalam diri seorang yang sudah percaya. Kenapa kamu bisa berubah? Yesus sudah menjamah hati saya. Yesus sudah mengubah kita. Harus ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tidak, gak ada bedanya kita. Kita akan masuk dalam kelompok yang menolak kuasa dari sebuah ibadah. Yang kedua, buah yang harus dihasilkan adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, mari hasilkan itu. Mungkin hari ini kita belum lengkap, gak apa-apa. Tapi ada sebuah kemauan, ada sebuah keinginan kita menghasilkan buah roh. Yang ketiga adalah buah jiwa. Kita menghasilkan pertobatan-pertobatan. Bapak Ibu Saudara, ketika Sakius bertobat dan terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan kepada orang ini saja, bukannya Sakius saja yang bertobat, tapi seisi rumah bertobat karena pertobatan dari Sakius. Ketika seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengalami perubahan, dia akan menyeret banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kenapa banyak orang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya? Bapak Ibu, saya diajar Tuhan begini Bapak Ibu. Salib Kristus itu membuat kita aman dari dosa. Setuju Bapak Ibu? Tapi maaf, tidak pernah membuat kita aman dengan dosa. Salib Yesus membuat kita aman dari dosa. Kenapa? Dosa kita yang kita akui di hadapan Tuhan diampuni. Dosa kita diampuni, hidup kita ditebus, dan kita memperoleh keselamatan. Itu sebabnya kita percaya bahwa salib Yesus membuat kita aman dari dosa. Kita tidak akan menerima lagi penghukuman atas dosa-dosa kita. Tapi salib Yesus tidak pernah membuat kita aman dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya rasa bersalah di dalam hati, bersyukurlah. Kenapa? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Masalahnya begini, orang Kristen yang palsu menyelesaikan masalah perasaan bersalahnya dengan alasan. Semua juga begini Pak, semua anak muda melakukan hal yang sama. Kenapa saya nggak boleh? Pak, semua pengusaha juga melakukan segini. Semua suami juga begini loh Pak. Ya main-main sedikit mah nggak apa-apa. Namanya juga manusia, kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan. Nanti kalau kita jatuh dalam dosa, ya sudah kita minta ampun saja di hadapan Tuhan. Kita mulai meremehkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah selesaikan perasaan bersalah kita dengan alasan. Perasaan bersalah itu harusnya kita selesaikan dengan pertobatan. Datang sama Tuhan, ngaku. Tuhan saya berdosa, gak usah cari alasan. Gak usah menyalahkan orang lain. Suami gak usah nyalahin istri gak usah nyalahin suami, orang tua dan anak gak usah saling salah-salahin. Saya yang salah Tuhan. Ketika Daud tegur oleh Nathan, dia tidak cari alasan. Dia berkata, aku berdosa di hadapan Tuhan. Dan ketika rasa bersalah itu diselesaikan dengan pertobatan, Tuhan yang akan menyelesaikan perasaan bersalah kita. Diangkat perasaan bersalah kita dan diganti dengan damai sejahtera. Karena dosa sudah diampuni. Dosa tidak lagi menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Sehingga damai sejahtera bisa mengalir lagi. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita selesaikan perasaan bersalah kita dengan pertobatan. Itulah Kristen yang sejati. Kristen yang sejati bukan berarti sudah sempurna Bapak Ibu Saudara. Saya pun mengakui saya juga masih melakukan kesalahan. Tapi Kristen yang sejati adalah hatinya terbuka untuk setiap teguran firman, untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dan dia segera bertobat dan segera melakukan perubahan dalam hidupnya. Kristen yang sejati Bapak Ibu Saudara,
hidup dalam pertobatan. Pertanyaannya gini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa jadi gandum yang asli itu? Jadi Kristen yang sejati. Saya ambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bapak Ibu, saya boleh tekankan, ini adalah khotbah perpisahan. Khotbah di dalam perjamuan malam terakhir. Karena besok Yesus harus naik ke kayu salib. Berpisah dengan murid-muridnya. Ini adalah khotbah perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ketika Bapak Ibu Saudara menyadari ini khotbah perpisahan, ini bukan sesuatu yang Tuhan ajarkan dengan kemarahan. Hei, kamu nggak boleh tinggal di luar ya, kamu harus tinggal dalam. Enggak. Ini adalah seperti seorang bapa. Seorang bapa yang karena tugas dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dan dia berkata sama istri dan anak-anaknya, kamu tinggal di rumah ya. Jangan keluar malam-malam, di luar banyak orang jahat. Kamu tinggal di sini, aku sudah sediakan segala sesuatunya. Tinggal di sini. Sebuah permintaan karena begitu mengasihi anak-anaknya. Seorang bapa berkata, ini aku bapamu yang asli. Dan aku menyediakan semuanya. Karena dia merasa bahwa di luar sana ada serigala, ada kejahatan yang siap menghancurkan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, itulah juga yang ada dalam perasaan Tuhan Yesus. Sebentar lagi dia akan naik ke kayu salib. Akan ada sebuah masa di mana dia putus hubungan dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya mungkin mengalami ketakutan dan mengalami banyak hal ketika Yesus mati selama 3 hari. Itu sebabnya dia berkata dengan sebuah perasaan seperti seorang bapa yang akan meninggalkan anaknya. Murid-muridku, aku pokok anggur yang benar. Gak usah cari yang lain, akulah yang benar. Dan dia berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Ini permintaan dari seorang yang akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dan kalau kamu sudah tinggal di dalam aku, bersiaplah engkau akan dibersihkan. Dan supaya engkau bisa lebih berbuah lebih banyak lagi. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan juga buat kita semua. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu bahwa akan ada kemungkinan gandum itu berubah jadi lalang. Akan ada orang-orang yang tadinya gandum yang sejati. Tapi karena dia tidak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, dia akan berubah jadi lalang. Sistem dunia akan mengubahnya jadi lalang. Dulu dia sungguh-sungguh, sekarang dia bisa keluar dari persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan datang kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan sebuah kasih. Karena dia tahu di luar sana ada serigala-serigala yang siap menerkam kita. Kita adalah domba yang diutus ke tengah serigala. Di luar sana ada sistem dunia yang merupakan benih lalang itu. Yang bisa mengubah kita yang tadinya gandum yang sejati. Kalau kita memungkiri kekuatan ibadah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam aku, kamu gak bisa berbuah. Kamu akan jadi lalang itu. Kamu akan berubah jadi lalang itu. Dan Tuhan juga mengingatkan, siap-siaplah. Saudara-saudara, siap-siaplah. Ketika engkau tinggal di dalam aku, engkau menghasilkan buah. Dan aku akan membersihkannya supaya engkau lebih banyak berbuah. Yang namanya pembersihan itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Sebuah ranting yang dibersihkan bukan diambil dengan sebuah sapu tangan yang halus, kemudian dibersihkan dari kutu, dari semua benalu supaya dia lebih berbuah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang namanya dibersihkan itu adalah diambil pisau, dikerik supaya benalu-benalu, kutu-kutu yang tidak diperlukan
itu bersih. Tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kemauan untuk kita tetap hadir, bertahan di dalam segala proses hidup kita. Ketika kita dibersihkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menghasilkan buah lebih banyak lagi, relakan hati kita untuk dibersihkan. Bapak Ibu Saudara, saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Saya lahir dari keluarga penyembah berhala. Dan satu kali Tuhan menangkap kakak saya yang paling besar, percaya Yesus. Kakak saya yang kedua, dan akhirnya saya percaya Yesus. Lalu kita mulai berdoa buat orang tua. Kita berdoa buat papa sama mama. Mama akhirnya bertobat, terima Tuhan Yesus. Tapi papa enggak, Bapak Ibu Saudara, keras. Kita berdoa. Ketika kita berdoa, apa yang terjadi? Ternyata usaha papa yang tadinya naik, tiba-tiba bangkrut, Bapak Ibu Saudara. Hampir disita oleh bank. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa kita berdoa untuk keselamatan papa, tapi ternyata papa mengalami kebangkrutan? Tuhan gak jawab, Bapak Ibu Saudara. Tapi dari situ kita melihat, ternyata karena hal itu, papa akhirnya Bapak Ibu Saudara mau percaya Tuhan. Dan dia masuk dalam sebuah gereja, melayani Tuhan. Sampai meninggalnya Bapak Ibu Saudara. Dia tetap setia sama Tuhan. Dan semua berkat dari penyembahan berhala, Tuhan ganti dengan berkat surgawi. Itulah yang namanya dibersihkan. Waktu itu pembersihan gak enak Bapak Ibu. Bayangkan, ke finansial hancur semuanya, keuangan hancur. Saya hampir tidak bisa menyelesaikan kuliah saya. Gak enak Bapak Ibu Saudara. Pembersihan itu gak enak. Tapi hasilnya kita akan tetap jadi gandum yang sejati. Mengapa Tuhan lakukan ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa lakukan ini? Karena saya tutup dengan ini. Dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-30. Pemilik ladang itu berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Bapak Ibu, ini peringatan buat kita. Pak, hidup saya sembarangan juga sampai hari ini baik-baik saja. Malah saya lebih diberkati daripada orang itu yang sungguh-sungguh. Alkitab berkata, Tuhan membiarkan dua-duanya tumbuh. Enggak disuruh juga. Kenapa? Karena kalau dicabut, dua-duanya bisa kecabut. Gandum asli bisa kecabut. Maksudnya lalang yang dicabut, tapi gandum asli bisa kecabut. Tuhan berkata, biarkan. Bapak Ibu Saudara, kalau dibiarkan sama Tuhan, bukan berarti kita enak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena satu kali Tuhan berkata, pada waktu akhir zaman itu, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, gandum palsu itu, Kristen palsu itu. Ikatlah berberkas-berkas untuk apa? Dibakar. Dan kemudian barulah kumpulkan gandum itu ke dalam lumbung. Bapak Ibu, saya berdoa di tempat ini. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Yang tidak memungkiri kekuatan ibadah. Menghasilkan sebuah perubahan. Mengambil keputusan untuk tidak menerima benih lalang itu. Dan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya sampai akhirnya kita adalah gandum yang sejati. Yang akan Tuhan kumpulkan dan dibawa ke dalam lumbungnya. Ada sukacita besar bersama dengan Tuhan. Yang mau sama-sama katakan, amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah masa-masa yang menentukan dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan datang dalam hidup kita. Dalam ibadah ini dengan kasih-Nya yang besar. Dengan anugerah-Nya yang besar. Dia katakan, ayo tinggal bersama denganku. Karena akulah pokok anggur yang benar itu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus ada benih lalang yang siap mengubah kita dari gandum menjadi lalang. Di luar Kristus ada serigala-serigala yang siap menerkam kita, memangsa kita.
Kita butuh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita hari ini membuat sebuah komitmen ulang di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai mundur di dalam kekristenan kita. Kita sudah mulai rutinitas datang dalam ibadah. Kita tidak lagi mengalami apa-apa dalam ibadah kita. Kita datang dalam sebuah ibadah dan pulang sama saja. Kita merasa aman dengan dosa. Dan hari ini firman Tuhan boleh mengajar kita. Salib Yesus membuat kita aman dari dosa. Tapi tidak pernah membuat kita aman dengan dosa. Mari kita ambil keputusan, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan biarkan benih lalang itu akhirnya masuk. Karena kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setiap ibadah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Alami penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, berdoa. Engkau dibaptis Roh Kudus, engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin datang ke tempat ini tanpa mengerti apa-apa. Hari ini firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara alami perjumpaan dengan Tuhan. Ini waktu yang terakhir. Waktu di mana kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak inginkan kita jadi gandum palsu, jadi lalang itu yang akhirnya dibakar. Dia mengasihi setiap kita dan dia ingin kita tetap jadi gandum yang sejati. Yang satu kali akan dikumpulkan. Dan kita akan masuk di dalam kebahagiaan bersama dengan juru selamat kita. Dengan Tuhan kita. Di dalam kekekalan. Mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga. Tuhan tolong. Supaya kami Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan Kau melihat hidup kami. Kami belum sempurna. Ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan. Keberadaan kami sebagai manusia Tuhan, kami butuh Tuhan. Terima kasih karena Kau begitu mengasihi kami. Kau sampai mau mati buat kami Tuhan. Kau sampai mau menderita buat kami. Terima kasih. Tuhan biarlah kami boleh mengalami kuasa kematian-Mu. Boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh diubahkan. Tuhan Yesus mau berdoa. Setiap umat-Mu di tempat ini. Yang sore ini hadir. Boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam hidup mereka dan mereka boleh mengalami perubahan. Mereka boleh diperbaharui. Hati mereka boleh diperbaharui Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mau juga berdoa buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu Tuhan. Yang mungkin dulu pernah ngalamin persekutuan dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini mulai meninggalkan satu langkah demi satu langkah. Mungkin ada kekecewaan di dalam hati mereka. Ketika doa mereka tidak dijawab, ketika mereka mengalami masa kesulitan, ketika ada masalah yang belum selesai juga, mungkin ada kekecewaan. Sehingga mereka kecewa sama Tuhan. Hari ini mau berdoa Tuhan, lawat kembali umat-Mu Tuhan. Pulihkan hati yang terluka. Pulihkan hati yang mulai ragu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lawat setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan mau berdoa jangan sampai ada yang menerima benih lalang itu Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mau berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Bahkan juga untuk para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Sekali waktu kami akan masuk dalam proses pembersihan. Proses pemurnian itu di hadapan Tuhan. Itu memang menyakitkan Tuhan. Tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan melakukannya untuk kebaikan kami. Tuhan kami mau merelakan hati kami.
mengizinkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Mungkin kami mengalami masalah yang besar. Mungkin kami mengalami sesuatu yang menekan dalam hidup kami. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Engkau yang menolong setiap umat-Mu melewati masa proses itu Tuhan. Sampai mereka keluar jadi ranting yang bersih. Dan mereka boleh menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus terus yang mengajar umat-Mu. Dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Yang setuju dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Terus jadi pelita bagi kaki kami dan terang buah jalan kami ya Tuhan. Tuntun setiap langkah kami. Terima kasih, terima kasih. Ini waktunya kami memberi di hadirat-Mu. Berkati setiap persembahan kami dengan sukacita dan sambil mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Budi Mulyono Tuhan yang sudah menyampaikan dengan teguran yang keras. Siapa identitas kami di hadapan Engkau Tuhan? Kami adalah gandum-gandum-Mu Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang setia dan bertanggung jawab Tuhan. Ketika Engkau datang kedua kali kami didapati berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Budi, biar Engkau memberkati berlimpah-limpah. Hati yang senantiasa mencintai Engkau, bergerak seirama sehati dengan Engkau Tuhan. Kami juga memberkati gembala sidang kami Bapak Niko, Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin. Kesehatan yang terbaik Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Hikmat marifat Tuhan tambah-tambahkan. Kekuatan seperti Kaleb menyelesaikan tugas sampai kepada akhir. Tuhan juga karuniakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, untuk GB Senayan City, Emporium dan Landmark Tuhan. Pastor Billy dan Ibu Milka, Brian, Jenis, kami percaya Engkau yang melindungi hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang berperkara lebih besar Tuhan. Engkau menyatakan mujizat-mujizat-Mu dalam setiap proses yang terjadi. Kami berdoa pada perlindungan darah Yesus dimanapun hamba-Mu berada, menjadi terang, menjadi berkat dan menjadi garam bagi banyak orang ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk para pemimpin, pengerja yang kami melayani di tempat ini sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memberikan upah kepada kami. Kami memandang kepada Tuhan yang senantiasa yang memberikan kekuatan kepada kami. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan iman dan perkenanan di hadapan Engkau untuk para pekerja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan pada hari ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak bangsa dan menjadi pekerjaan misi buat banyak bangsa juga Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu dan kami jemaat GB Senayan City, biar firman-Mu ini jadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Biar firman-Mu ini mendidik setiap hidup kami ya Bapa. Biar setiap firman-Mu ini menuntun setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki awareness Tuhan. Siapa diri kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus.
Kami tidak mau main-main lagi Tuhan dengan kerajaan-Mu, sebab segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa di surga. Kami berdoa dimanapun jemaat-Mu berada dan proses apapun yang kami alami ya Tuhan, kami akan tetap kuat, berdiri tegak karena firman Kristus yang menjamin setiap hidup kami. Jemaat-Mu akan terbang tinggi mengatasi setiap badai apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ada atas jemaat-Mu, kerukunan Kau berikan kepada jemaat-Mu di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tuhan sendiri yang membuat bersinar kemanapun kami pergi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kiara Mahata Sakaramana, mari kita Bapak Ibu kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiara Mata Rasyak Hamira Hataka Santara Marada Takarama Santara Patakasa. Ya nama sekiri barakata kara firman-Mu berkata, kesejahteraan kota, hendaklah Engkau berdoa untuk kesejahteraan kota. Karena bangsa ini di mana kami berada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ada roh pertobatan Tuhan yang turun atas bangsa ini Tuhan. Karena tidak ada kemuliaan Tuhan bersinar kalau tidak ada pertobatan ya Bapa. Dimanapun setiap lini di dalam pekerja, di dalam pemerintahan Indonesia, presiden, wakil presiden, gubernur dan semua jajaran menteri-menterinya Tuhan. Kami berdoa dari Sabang Merauke Tuhan, ada roh pertobatan yang Tuhan karuniakan kepada bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bangsa ini diluputkan dari semua krisis ekonomi yang terjadi. Kami berdoa bangsa ini diluputkan dari gempa megatrust yang terjadi. Kami berdoa bangsa ini diluputkan dari murka Allah yang terjadi atas dunia ini. Kami berdoa bangsa ini diberkati Tuhan. Bahkan Indonesia akan masuk dalam keemasan yang daripada Tuhan. Indonesia akan mengalami penuaian besar yang terjadi. Bahkan 80% minimum bangsa ini akan penduduknya adalah orang-orang benar yang terjadi ya Tuhan. Bangsa ini akan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat ya Bapak. Kami perkatakan itu Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Sebelum kami berpulang, kami ingin mendapat berkat daripada. Mari seluruh umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan dan percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.